صاحبي بسلاحه بيشكني ما بقاش خلاص بيحبني، اكلت ياما من طبعي ولقيتك انت اكلتني. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah guru yang saya hormati, saya ini sebenarnya tidak ada juga oleh Profesor Ahmad. Begitu saya ditelepon langsung saya bilang iya Pak. Tiba di rumah baru saya sadar kenapa saya terima. Iya, saya dihipnotis sebenarnya ini. Untuk saya belum masuk fase trans. Padahal selama ini saya sering menghipnotis mahasiswa. Kena hipnotis juga bisa dihipnotis. Kalau saya setiap awal kuliah saya selalu hipnotis mahasiswa supaya lebih konsen, lebih konsentrasi dan lebih taat. Itu saya lakukan sudah sekian lama. Tapi saya dihipnotis juga. Untuk saya tidak masuk fase trans. Oke, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati. Hari ini ya tentu suasana bulan Ramadan, maka saya juga akan membahas atau menyingkap sedikit mengenai puasa. Dan maaf, mungkin saya tidak akan bermain ayat karena kita sudah sering mendengar di masjid tentang ayat-ayat Al-Quran terkait dengan puasa. Saya mungkin kali ini hanya ingin membahas sedikit kulitnya barangkali terkait dengan filsafat puasa. Ya maaf, ada dosen filsafat di sini. Saya bukan dosen filsafat, tapi hanya penikmat filsafat. Jadi saya hanya penikmatnya filsafat dan saya suka itu. Jadi saya ingin mencoba membahas dari sisi kulitnya saja, karena kalau kita mau membahas dalam terkait dengan filsafat puasa itu sangat lama dan harus kita betul-betul pahami. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa kita sudah paham bersama mungkin bahwa puasa ini adalah suatu ritual klasik yang diberikan Allah kepada kita, sebagaimana di Surah Al-Baqarah ayat 183 kalau tidak salah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya garis bawah di sini adalah qablikum, bahwa puasa ini Allah sudah mengadakan jauh sebelum kita. Bahkan alam itu sendiri berpuasa kalau kita lihat secara hakikat gitu. Manusia, hewan, kita juga hewan yang berpikir, manusia, hewan, kemudian tumbuhan, semuanya berpuasa. Kita lihat contoh sederhana saja, kupu-kupu begitu sebelum menjadi kupu-kupu dia istirahat dulu, dia puasa dulu di dalam kepompong. Begitupun tumbuhan pada saat dia mau berbunga, dia istirahat dulu lalu muncul bunga. Itu adalah makna puasa bagi tumbuhan. Kemudian ikan juga itu berpuasa. Salmon kalau dia mau bertelur, dia melawan arus menuju hulu sungai, itu berpuasa juga, tidak makan. Ayam mengeram telurnya 21 hari, hanya turun 1-2 kali baru dia menetas lalu makan. Itu adalah makna puasa bagi alam kita. Bahkan menurut para sufi, alam itu sendiri adalah berpuasa. Karena menurut Pitagoras bahwa alam ini dibentuk dari bilangan. Nah itu menurut penjelasannya nanti panjang kalau Pitagoras ya. Jadi itu gambaran bagaimana Allah menjelaskan kepada kita bahwa ada suatu ritual yang sesungguhnya sudah dilakukan oleh segala makhluk yang ada di bumi kita ini. Karena pada dasarnya bumi ini bukan tidak ada sebenarnya. Yang ada itu hanya Allah. Jadi yang wujud itu hanya Allah, kita adalah wujud yang tidak nyata. Saya nanti di sini tidak akan ada di sini setelah saya naik di ruangan saya. Itu menandakan bahwa saya tidak ada. Itu gambarannya.
Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat bagaimana manusia-manusia diciptakan oleh Allah, terutama manusia savage yang berpikir. Mulai dari Adam, konon katanya Adam itu berpuasa di bulan Muharram sebelum dia ketemu istrinya. Bahkan ada yang mengatakan puasa 40 hari 40 malam. Itu Adam. Lalu Nabi Nuh juga berpuasa di atas perahu. Bahkan ada yang menyatakan setelah turun dari perahu dia juga puasa 3 hari setiap bulan. 3 hari apakah di tengah bulan atau di 3 hari setiap bulan. Nabi Yakub, bapak dari Nabi Yusuf, juga puasa mendoakan anak-anaknya agar anak-anaknya selamat. Turun ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga puasa waktu dibuang di sumur oleh saudaranya. Dia berpuasa. Begitu juga pada saat di penjara. Bahkan sampai menjadi menteri dia puasa. Ada pernyataannya pada saat dia menjadi menteri dan berhasil menyelamatkan rakyatnya 7 tahun. Baca dia mampu membebaskan rakyatnya dari situ. Apa kata-katanya menarik? Dibilang saya tidak mau kenyang karena saya takut melupakan kelaparan orang miskin. Itu Nabi Yusuf, itu puasanya Nabi Yusuf. Lalu kita lihat Nabi Daud misalnya. Ini sehari-hari kita sudah kenal puasa Daud, setiap 1 hari buka, 1 hari puasa. Juga puasa. Nabi Zakaria juga begitu. Kemudian Nabi Yunus juga waktu ditelan di perut ikan dia juga berpuasa. Dan seterusnya, semuanya berpuasa. Kemudian ahli-ahli filsuf juga berpuasa. Mulai dari Plato misalnya, murid dari Socrates, jadi satu seperguruan dengan Aristoteles, walaupun berbeda aliran dalam filsafatnya. Kalau Plato filsafat idealisme, kalau Aristoteles filsafat materialisme, yang pernah membawa Islam jaya. Nah, Plato juga menyatakan bahwa saya berpuasa untuk meningkatkan atau mengefisienkan fisik dan raga dan jiwa saya. Itu menurut Plato. Plato ini kalah dari gurunya karena Plato ini tidak nikah sampai meninggal. Walaupun orangnya gagah dan pintar, tapi tidak nikah. Maaf, saya tidak menyinggung orang tidak nikah. Plato ini katanya tidak nikah. Ditanya kenapa Plato tidak nikah? Saya tidak nikah karena kalau saya nikah, saya memikirkan banyak hal, melupakan satu hal. Menurut Plato. Tapi kalau saya tidak nikah, memikirkan satu hal, melupakan satu hal. Itu menurut Plato. Silakan diterjemahkan apa maknanya. Tidak berdiri. Nah, saya gunakan gayanya Socrates karena muridnya Socrates saya baca kayak ungkapkan. Itu gambarannya puasa. Bahkan tadi pagi saya catat lagi ada seorang filsuf, ini filsuf postmodernisme, eksistensialis, maaf susah, yaitu Theodor Dostoevsky. Dia menyatakan bahwa ketaatan, puasa dan doa sering ditertawakan. Padahal hanya melalui hal tersebut terdapat jalan kebebasan sejati. Ini menurut Theodor. Jadi dia sangat mengagungkan puasa. Kemudian ada penyair dari Jerman, Hesse, yang kita kenal. Saya kutipkan kata-kata baru tadi saya tulis. Setiap orang dapat melakukan keajaiban, setiap orang dapat mencapai tujuannya kalau ia mampu berpikir, kalau ia mampu menunggu, dan kalau ia mampu berpuasa. Nah, ini menurut penyair Jerman namanya Hesse. Jadi para filsuf pun mengakui bahwa puasa itu sangat penting buat diri kita. Inilah rahasia yang diciptakan oleh Allah sampai sekarang banyak dikaji, bahkan para filsuf maupun para sufi tidak selesai untuk membahasnya. Ada beberapa buku saya baca, rata-rata mereka hanya menggambarkan bahwa inilah hikmah puasa. Nah, ini menariknya buat kita kaji, baik dari sisi filsafat maupun dari sisi kesufian. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya katakan saya sedikit akan mengungkap kulit
secara filsafat dari puasa ini. Maaf kalau terlalu lama. Itulah gambaran dari sedikit terkait dengan filsafat puasa. Saya lanjutkan sedikit mengenai nilai-nilai puasa. Saya potong nilai-nilai puasa yang bisa kita peroleh atau yang kita jalankan. Nah, kalau kita melihat nilai-nilai puasa dengan secara filsafat, itu dibagi dalam 4 kategori atau 4 tingkatan. Yang pertama, kita berpuasa pada dimensi informatif atau normatif saja. Kita ingin menampilkan diri kita, ya saya ini orang Islam, saya ini berpuasa dengan syariat seperti itu. Namanya fase puasa kita adalah fase informatif saja. Lalu fase yang lebih tinggi yaitu fase purifikatif, penyucian diri. Jadi pada saat kita berpuasa, selain raganya menurut sesi jenar, selain normatifnya kita jalankan, dan itu harus kita jalankan normatifnya, maka kita harus menjadikan puasa sebagai ajang purifikatif, pemurnian jiwa gitu. Jadi kita sudah mengeluarkan hasad dan dengki, marah dan seterusnya, kesal, itu harus dihilangkan. Karena kita membersihkan jiwa kita dari hal-hal yang bisa mengganggu kemurnian dari puasa itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah fungsi preventif. Jadi setelah kita suci, kita harus menjaga, mencegah. Itu namanya fungsi preventif dari puasa. Jadi puasa menjadi benteng buat kita untuk tidak senantiasa dikotori oleh hal-hal yang bisa mengaburkan cahaya Allah masuk ke dalam diri kita. Lalu yang terakhir adalah fungsi preservatif. Jadi kita harus memelihara setelah kita sudah menyucikan diri kita. Jadi harus senantiasa diperhatikan. Nah, inilah yang diperhatikan oleh para sufi kita. Bagaimana dia menjaga agar apa yang sudah diyakininya betul ini itu tidak akan hilang dari diri. Makanya Rabi Al-Adawiyah mengatakan bahwa kalau saya menyembahmu ya karena takut surgamu, maka jauhkan saya dari surgamu. Dan kalau saya menyembahmu takut nerakamu, maka masukkan saya ke nerakamu. Tapi saya menyembahmu karena ingin cintamu. Nah, itu menurut Rabi Al-Adawiyah. Jadi sudah masuk ke tahap makam. Jangan seperti Abu Nuwas. Abu Nuwas menyatakan bahwa aku berpuasa saat engkau marah dan aku berbuka saat engkau gembira. Jadi ini hanya tahapan konfirmatif saya tadi. Itu Abu Nuwas, ya dari Baghdad itu, yang terkenal dengan kisah 1001 malam. Kalau di kita disebut Abu Nawas. Ya, nama aslinya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Khatami sebenarnya. Saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk hari. Maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dan terlalu panjang yang saya bawakan. Intinya bahwa puasa ini mari kita jadikan sebagai tazkiyatun nafs dan tazkiyatun jasad, sebagai pembelajaran untuk hati kita dan pembelajaran untuk raga kita, sehingga puasa kita bisa menjadi puasa yang tahapan ketiga tadi menurut seksi jenar, itu puasa batin atau puasa yang mendapatkan hikmah dari puasa. Sekali demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.